Apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi bersama Kak Nesti di Ibadah Sekolah Minggu GKI Immanuel Sudiang. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga pada saat ini dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, sehingga kita boleh kembali lagi bersama ke tempat ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk itu, membuka ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari bersama kita berdoa, kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat cinta kasih Tuhan, untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, apapun yang kami lakukan di dalamnya, kiranya ini semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sertai ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, mari bersama kita memuji Tuhan untuk membuka ibadah kita pada saat ini dengan lagu yang berjudul Cuip Cuip Pam Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Puji Tuhan, adik-adik, mari bersama lagi kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, adik-adik, kakak akan berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah pada saat ini. Kakak akan berdoa, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena pada saat ini hamba boleh berdiri di tempat ini untuk berdoa bagi adik-adik kami yang ada di rumah, yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Engkau jamah, Engkau lawatkan bagian tubuh mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berkati juga mereka yang pada saat ini dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kemampuan, kekuatan bagi mereka untuk mengikuti pendidikan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami pada saat ini yang dalam beraktivitas dan dalam main mereka di lingkungan mereka dimanapun mereka. Tuhan kiranya memberkati juga mereka supaya dalam masa bermain mereka ini, Tuhan, mereka senantiasa bertumbuh dan semakin lagi juga mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khususnya untuk orang tua bahkan keluarga yang menjadi seorang pengajar bagi mereka untuk membimbing mereka, menjaga dan merawat mereka. Tuhan berikan mereka kemampuan, kekuatan, dan juga berkati keluarga mereka selalu, apapun pekerjaan yang orang tua mereka lakukan. Tuhan kiranya memberkati itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Fajar. Namun sebelum itu mari bersama kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada saat ini. Ada kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami semua agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang akan bercerita. Tuhan tolong kami, berkati kami, berikan hikmat dan kemampuan bagi kami. Berkati juga adik-adik kami yang mendengar. Tuhan berikan kefokusan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka cerita kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, pagi ini mengawali perenungan kita akan firman Tuhan, kakak mau sampaikan suatu cerita dongeng. Begini ceritanya. Konon di sebuah hutan hidup bermacam-macam binatang. Di antara semua binatang, ada satu binatang yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia adalah si kelinci. Nah, kebalikan dari si kelinci, ada juga binatang yang terkenal sangat lambat, yaitu kura-kura. Karena si kelinci ini sangat cepat berlari, dia seringkali dipuji binatang lain di hutan. Tetapi kelinci ini menjadi sombong. Dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Dia juga seringkali mengejek kura-kura yang bergerak lebih lambat. Bahkan ketika si kura-kura mengalami kesusahan di jalan, si kelinci mengejeknya. Karena kesal diejek oleh si kelinci yang sombong, kura-kura mengajak kelinci itu untuk lomba lari. Si kelinci menertawakan si kura-kura, tetapi dia tetap menerima tantangan itu. Lomba pun dimulai. Kelinci berlari dengan sangat cepat dan meninggalkan si kura-kura.
Karena merasa dia tidak akan kalah, si kelinci yang sombong berhenti di tengah jalan. Dia berpikir bahwa si kura-kura pasti jalan sangat lambat. Si kelinci pun tidur siang dulu. Karena udaranya sejuk, si kelinci tidur sangat nyenyak dan sangat lama. Perlahan-lahan, kura-kura berjalan dan akhirnya berhasil mendahului kelinci yang masih tidur. Ketika si kura-kura sudah dekat garis finish, si kelinci terbangun dan kaget karena dia sudah lama tertidur. Dia pun berlari sekencangnya untuk menyusul si kura-kura. Tetapi sudah terlambat. Si kura-kura akhirnya finish lebih dulu dan menang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kelinci yang sombong itu akhirnya kalah karena kesombongannya. Nah, cerita kita hari ini juga mau mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan. Ayo sama-sama kita buka Alkitab dalam Kitab Obaja pasal 1 ayat 4. Kitab Obaja pasal 1 ayat 4. Nah, adik-adik, Kitab Obaja berisi firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Edom melalui Nabi Obaja. Bangsa Edom ini terkenal sombong, adik-adik. Sama seperti si kelinci dalam cerita kita tadi ya. Mereka merasa bahwa merekalah bangsa yang terbaik. Mereka juga adalah musuh dari bangsa Israel. Nah, ketika Israel menderita karena penjajahan, bangsa Edom ini merasa senang karena Israel menderita. Bahkan mereka juga ikut menyiksa bangsa Israel. Dengan sikap mereka ini, sebenarnya mereka bukan hanya melawan Israel, tetapi juga melawan Tuhan. Tuhan pun mengutus Nabi Obaja untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Edom, bahwa mereka akan menerima hukuman atas kesombongan dan kekerasan hati mereka, seperti juga dalam bacaan kita hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, melalui perkataan Nabi Obaja, kita bisa mengetahui ya bahwa Tuhan itu membenci orang yang sombong atau tinggi hati. Orang yang sombong tidak akan menerima keberhasilan. Sebaliknya, orang-orang yang sombong akan menerima hukuman dari Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dilakukan setiap manusia akan menerima balasan dari Tuhan. Kita bisa baca dalam Obaja 1 ayat 15. Mereka yang berbuat kebaikan akan dikasihi dan diberkati Allah, sementara orang-orang yang sombong dan jahat kepada sesama akan menerima hukuman dari Tuhan. Adik-adik di rumah, Tuhan mau kita semua menjadi anak-anak yang lembut hatinya, bukan anak-anak yang sombong. Hati yang lembut adalah lawan dari hati yang sombong. Orang-orang yang lembut hatinya tentu tidak akan tertawa atau mengejek temannya yang sedang kesusahan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Edom. Sebaliknya, orang yang lembut hatinya akan menolong orang lain yang sedang kesusahan, mendoakannya, dan juga menghiburnya. Jadi adik-adik, sekali lagi melalui cerita hari ini kita diajar untuk mengerti bahwa Allah membenci orang yang sombong. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dilihat oleh Allah dan akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ingat juga, Allah mau kita sebagai anak-anaknya memiliki hati yang lembut, yang suka menolong, mendoakan, dan menghibur orang lain, baik itu teman kita, saudara kita, atau orang tua kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan supaya kami jangan menjadi anak-anak yang sombong, yang jahat, tetapi menjadi anak-anak yang lembut hatinya, yang mau mendoakan teman kami yang kesusahan dan mau menolong orang lain di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu ingat akan hal ini dan ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah terus dalam hati kami dan biarlah kami senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak tadi? Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kehidupan adik-adik yang ada di rumah ya. Adik-adik harus menjadi seorang yang tidak boleh sombong dan lemah lembut hatinya. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga karena keselamatan. Aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Namun, kakak ingin sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah bahwa persembahannya bisa taruh di amplop, terus dikasihkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu ya adik-adik. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, nanti kakak yang akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena pada saat ini kami boleh merasakan kebersamaan bersama Tuhan, khususnya melalui pujian kami, nyanyian kami, cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan segala hal yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah tolong adik-adik kami yang ada di rumah, karena Tuhan sudah jaga mereka khususnya dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan adik-adik.